Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi kami di tiga desa. Beginilah kondisi warga yang kembali harus berjuang untuk membawa pasien sakit keras menuju pelayanan kesehatan di Desa Besongangin, Kecamatan Tubi, Taraman. Dalam sepekan setidaknya ada 2 kasus warga terpaksa ditandu lebih dari 7 km hingga viral di media sosial. Salah satunya warga bernama Irwan ditandu beramai-ramai menggunakan kain sarung dan bambu secara bergantian. Bukan perjalanan yang mudah untuk dilalui warga. Kondisi jalan yang rusak memaksa warga bahkan harus melintasi kabupaten demi menjangkau jarak yang lebih dekat. Begitupun yang dialami pasien bernama Jaharudin, warga desa Rate, yang mengalami sakit usai terjatuh dari pohon dan harus ditandu sejauh 9 km menuju puskesmas terdekat. Tidak hanya itu, sampainya di puskesmas pasien harus dirujuk menggunakan mobil ambulans untuk menuju ke rumah sakit. Ironisnya kejadian seperti ini dalam sebulan terakhir telah berkali-kali terjadi akibat buruknya infrastruktur jalan. Akses untuk sampai ke puskesmas itu buruk, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan bertanggung jawab? Tentu ya stakeholder yang seharusnya memperhatikan ini. Jadi harapannya? Ya harapannya adalah bagaimana pemerintah ini, bahkan seluruh stakeholder ini untuk bisa betul-betul memperbaiki jalan, bahkan dikasih masuk dalam skala prioritas pembangunan ini, ya kan? Kalau perlu di tahun 2025 ya harus bagus ini jalanan. Warga berharap pemerintah pusat bisa turun tangan langsung melihat kondisi masyarakat yang ada di desa ini. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Huser Sainal, iNews melaporkan. Pemirsa, detik-detik penyergapan pabrik narkoba terbesar di Indonesia di Kota Malang terekam video amatir petugas. Penyergapan yang berlangsung di rumah sepi aktivitas ini bermoduskan kantor event organizer. Inilah video detik-detik penggerebekan laboratorium narkoba terbesar di Indonesia yang berada di Jalan Bukit Barisan, Kota Malang. Lokasinya berada di tengah permukiman warga dan diketahui sudah beroperasi selama 2 bulan. Saat penggerebekan, tersangka sedang meracik narkoba. Pengungkapan laboratorium narkoba ini merupakan hasil pengembangan dari penemuan tembakau sintetis seberat 23 kg di Kalibata pada tanggal 29 Juni lalu. Laboratorium narkoba ini menghasilkan produk tembakau sintesis atau tembakau gorila, ekstasi, dan pil sanak. Akhirnya kita bisa mengungkap pabrik ini, yaitu yang menghasilkan 3 produk di sini. Yang pertama adalah jenis tembakau sintetis atau juga dengan nama tembakau gorila. Kemudian di sini juga ditemukan ekstasi dan juga pil sanak. Barang bukti yang disita berupa 1,2 ton tembakau sintetis, 25.000 pil ekstasi, 25.000 pil sanak, dan 40 kg bahan baku dengan total barang bukti jika dirupiahkan senilai 143 miliar rupiah. Selain itu juga disita mesin penjajah, pencampur, pencetak, pemanas, dan 1 buah TV untuk memandu pembuatan narkoba secara online. Tim gabungan Mabes Polri dan Polresta Malang Kota sempat ragu saat tiba di TKP karena TKP disamarkan sebagai kantor event organizer. Bahkan warga tidak menyangka jika tetangga mereka yang baru mengontrak selama 2 bulan terakhir adalah produsen narkoba terbesar di Indonesia. Memang pada setiap malam itu lampu di belakang sini mulai dapur sampai ke depan itu terang benderang, tapi yang di depan kok nggak pernah dinyalakan, seakan-akan rumah ini kosong. Nggak taunya ada kegiatan di dalam seperti ini. Selain sejumlah barang bukti diamankan dari penggerebekan ini, polisi juga mengamankan 8 orang yang berada di lokasi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, beraksi di 7 TKP, 2 pemuda DPO dan residivis pelaku jambret diringkus polisi bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatannya. Keduanya dihadiahi timah panas usai mencoba kabur saat proses pengembangan pencarian barang bukti. Inilah video amatir saat seorang wanita menjadi korban penjambretan di wilayah hukum Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar. Ayo dulu, minum kamu, sini kamu.
Aparat kepolisian dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama Resmo Polsek Tamalan Rea langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Usai diamankan, kedua pelaku yang diketahui bernama Puryanto alias Bota dan Irfandi langsung digiring ke Kota Makassar untuk selanjutnya dilakukan pengembangan pencarian barang bukti. Namun di tengah proses pengembangan, keduanya berupaya kabur dari kawalan polisi hingga akhirnya kedua pelaku dihadiahi timah panas. Usai ditembak, keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Kota Makassar untuk mendapat penanganan dari tim medis. Jadi barang bukti yang kami amankan yaitu 2 unit sepeda motor, terus 1 laptop dan 3 unit HP. Untuk kedua pelaku ini Bang, termasuk residivis Bang? Jadi untuk kedua pelaku itu memang residivis yang sempat menjalani hukuman sebelumnya di beberapa tahun sebelumnya. Saat menjalani penanganan medis, Puryanto alias Bota mengakui telah melakukan aksi penjamretan di sejumlah TKP bersama rekannya dengan sasaran wanita yang berkendara seorang diri dan menggasak sejumlah HP dan laptop korbannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tersangka diringkus karena diduga mencuri motor milik tetangga kosnya. Tim Jatanras Satreskrim Polres Goa Rabu malam mengepung rumah kos FJ, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. FJ diduga mencuri motor milik tetangga kosnya di Kelurahan Samata, Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 1 motor dalam kondisi sudah terbongkar di dalam kamar pelaku. Meski sepeda motor korban ditemukan di dalam kos pelaku, FJ masih terus mengelak tuduhan dirinya melakukan pencurian. FJ sendiri ditangkap menyusul laporan korban yang kehilangan sepeda motornya saat diparkir di depan kamar kos pelaku. Korban mencurigai pelaku karena motor korban terlihat disembunyikan di dalam kamar kos pelaku. Saya pergi sholat zuhur, sebelum pergi sholat zuhur masih ada di situ terparkir. Pas pulang sholat zuhur, tidak ada di sini. Sudah berapa lama kok kos di sini? Terus ku intip kamar-kamar tuh, kelihatan ada sudah nabungkan platnya, kentara platnya, tulisan platnya yang di belakang. Iya. Terduga pelaku memanfaatkan situasi dengan cara mengambil motor tersebut yang sementara terparkir di sekitar tempat kos. Yang bersangkutan juga adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Makassar. Atas perbuatannya, FJ terancam dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Kasus pencurian motor ini dalam penyelidikan unit Jatanras Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, menghindari kendaraan lain saat berpapasan dari arah berlawanan, truk muatan ratusan dus berisi keramik yang membawa 3 penumpang pekerja toko bangunan terperosok dan terbalik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan ini, 1 pekerja tewas. Truk dengan 3 penumpang yang mengangkut muatan keramik terbalik di pinggir jalan setelah terperosok di ketinggian 1 meter. Kecelakaan ini terjadi di lingkungan Panaikang, Kelurahan Palatikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 2 pekerja toko bangunan yang duduk di belakang truk dievakuasi warga ke pos kamling. Salah satunya tewas setelah tertimpa ratusan dus berisi tegel. 1 penumpang lain dan sopir truk yang selamat dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Kecelakaan maut berawal ketika truk bermuatan keramik bergerak dari arah lingkungan Marusu ke Kecamatan Turikale. Saat tiba di lokasi, truk tiba-tiba oleng ke kiri dan lepas kendali setelah berupaya menghindari kendaraan lain saat berpapasan dari arah berlawanan hingga truk tersebut terperosok di ketinggian 1 meter yang berada di pinggir jalan poros. Ketika hendak berpapasan dengan kendaraan lain dari arah kota atau dari arah timur, menurut keterangan pengemudi berusaha untuk mengurangi kecepatan, namun pada saat itu tiba-tiba mobil yang dikemudikannya oleng ke kiri, kemudian terjun atau turun ke dataran rendah sebelah kiri jalan.
Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan, namun dugaan sementara sopir truk menghindari kendaraan lain saat berpapasan dari arah berlawanan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Rekonstruksi kasus menantu bunuh mertua di Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung dramatis. Keluarga korban histeris melihat kedua pelaku melakukan aksi pembunuhan. Pelaku menantu pun menangis saat memerankan adegan rekonstruksi tersebut. Warga korban berteriak histeris saat melihat dua pelaku pembunuhan seorang mertua perempuan saat rekonstruksi yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta dan tim Jaksa Kejari Kendari di Polresta Kendari. Sebanyak 24 adegan diperankan oleh kedua pelaku yakni Nopi Damayanti, menantu, dan Muhammad Firmansah, eksekutor pembunuhan. Rekonstruksi ini dilakukan oleh polisi dan jaksa untuk mencocokkan bukti dan keterangan dari kedua tersangka. Dari rekonstruksi ini, pelaku eksekutor menjerat dan menikam korban sebanyak 9 kali yang menyebabkan korban mengalami luka serius pada bagian tubuh. Pelaku MF, eksekutor, nekat menghabisi korban karena dijanjikan sejumlah uang oleh menantu korban ND saat bertemu di salah satu rumah makan. Dan pelaku dua itu yang tidak ada ketersesuaian, nanti kami akan perbaiki lagi keterangan masing-masing. Tapi kedua tersangka punya hak untuk menyatakan demikian. Nanti berdasarkan alat bukti akan dibuktikan di persidangan. Keluarga korban yang menyaksikan rekonstruksi ini berharap kedua pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah melakukan aksi pembunuhan berencana. Mati saja, Pak. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Terlalu banyak Pak rencananya. Rekonstruksi yang dilakukan oleh terlalu banyak. 3 orang dia mau bunuh. Mulai dari iparnya, mulai adik-adiknya. Karena kecemburuannya terlalu berat, Pak. Sebelumnya aksi pembunuhan terhadap mertua dengan motif begal ini terjadi pada Minggu 7 April 2024 lalu. Menantu korban berpura-pura dibegal oleh ATK padahal telah merencanakan pembunuhan terhadap mertuanya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan diancam hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Satreskrim Polrestabes Semarang selidiki temuan piagam palsu yang digunakan untuk mendaftar PPDB jalur prestasi. Piagam tersebut disinyalir digunakan untuk memuluskan siswa masuk sekolah favorit SMA sederajat di Kota Semarang. Sejumlah sekolah SMA negeri favorit di Kota Semarang menjadi korban pemalsuan dugaan piagam palsu yang digunakan untuk mendaftar penerimaan peserta didik baru PPDB jalur prestasi. 2 sekolah yang diserbu piagam palsu kejuaraan Nursing Band Internasional itu berada di Jalan Pemuda Semarang, yaitu SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5. Saat ini polisi sudah melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan penggunaan piagam palsu untuk digunakan sebagai syarat masuk PPDB jalur prestasi. Polisi juga akan memintai keterangan dari pihak sekolah, dinas pendidikan, dan pihak penerimaan dari Nursing Band tersebut. Tentunya ada yang memberikan informasi, kita ambil keterangan, kemudian dari pihak sekolah SMP 1 dan juga nanti instansi terkait ya, baik itu Diknas, dan juga nanti kita akan lihat apakah piagam ini sudah dijadikan sebagai acuan untuk sebagai daftar ke sekolah favorit-favorit yang ada di Semarang. Terkait dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen ratusan siswa SMP 1 Semarang tersebut, polisi sedang mempelajari unsur pidana yang akan diterapkan nanti. Pasalnya dari laporan pihak sekolah Seman 5 Semarang, total ada 33 pendaftar yang menggunakan piagam Nursing Band yang diduga bermasalah. Kasat Reskrim menghimbau pihak-pihak yang dirugikan untuk segera melapor ke SPKT Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Asniati, pensiunan guru TK di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang belakangan viral karena harus mengembalikan uang gaji sebesar 75 juta rupiah setelah pensiun bulan Juni 2024 lalu, kini bisa bernafas lega. Melalui pemeriksaan berkas di kantor regional BKN Palembang, Asniati terdata di usia 60 tahun memasuki masa pensiun.
Kegembiraan terlihat di wajah Asnianti, pensiunan guru TK Negeri 3, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Perempuan 60 tahun ini baru saja menerima kabar dari Dinas Pendidikan Muara Jambi. Hasil koordinasi Badan Pegawaian Daerah atau BKD dan Komisi 1 DPRD Muaro Jambi serta Kantor Regional BKN Wilayah 7 Palembang mencatat Asnianti guru fungsional dengan masa usia pensiun 60 tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi juga memastikan surat keterangan pencairan pensiun atau SKPP secepatnya diterbitkan. Jangan bersedih hati lagi ya, ya. Jaga kesehatan. Alhamdulillah Pak, terima kasih, amin. Telah membantu saya dengan masalah pensiun saya bisa tertuntas dan ketemu titik akhirnya bahwa saya memang pensiun saya. Alhamdulillah ada temuan. Sebelumnya Asnianti harus mengembalikan uang negara senilai 75 juta rupiah yang disebut adalah uang kelebihan gaji dan tunjangan selama 2 tahun. Sebagai guru, Asnianti seharusnya pensiun di usia 58 tahun pada tahun 2022 lalu. Namun Asnianti tidak pernah menerima surat pemberhentian pensiun dan tetap menerima gaji sampai usia 60 tahun. Asnianti mengaku menerima uang tersebut selama 2 tahun dan ia pun tetap mengajar seperti biasa. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, dokter, dosen dan guru besar Fakultas Kedokteran FK UNER Surabaya bersama mahasiswa menggelar aksi solidaritas menyusul pencopotan Dekan FK UNER, Profesor Budi Santoso. Mereka menuntut pengembalian jabatan Dekan FK UNER. Para guru besar juga mengancam mogok mengajar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Unjuk rasa damai digelar mahasiswa, dokter, dosen, dan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di lapangan FK UNER, Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas atas pencopotan mendadak Profesor Budi Santoso sebagai Dekan FK UNER. Pencopotan jabatan dinilai sepihak dan menghilangkan kebebasan berpendapat. Unjuk rasa menuntut kembalikannya jabatan dekan karena tidak sesuai prosedur. Para guru besar FK UNER mengancam mogok mengajar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ya, kita akan melakukan upaya-upaya yang terstruktur dan terarah. Ya, kita akan melakukan paling tidak melakukan mogok mengajar di kampus ini sampai rektor mengembalikan posisi daripada Profus. Pencopotan Profesor Budi Santoso sebagai Dekan FK UNER diduga terkait penolakannya akan rencana Menteri Kesehatan menaturalisasi dokter dan mendatangkan dokter asing. Penolakan wacana naturalisasi dokter asing disampaikan secara tegas Dekan Fakultas Kedokteran FK UNER Surabaya, Profesor Budi Santoso, Rabu sore, seusai melantik dokter spesialis dan subspesialis di FK UNER. Budi menyebut 92 Fakultas Kedokteran Indonesia masih mampu memproduksi dokter berkualitas. Secara pribadi dan institusi, kami dari Fakultas Kedokteran tidak setuju. Ya, saya pikir semua dokter-dokter di Indonesia tidak rela kalau dokter asing bekerja di sini, dan kita mampu untuk memenuhinya dan kita mampu untuk menjadi dokter tuan rumah. Budi menambahkan jika Fakultas Kedokteran UNER akan terus bersikap dengan memperjuangkan penolakan agar Kementerian Kesehatan tidak mendatangkan dokter asing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Menko Perekonomian Muhadjir Effendi setuju jika mahasiswa menggunakan pinjaman online atau pinjol untuk membayar uang kuliah. Muhadjir menyebut sudah ada 83 perguruan tinggi swasta yang menerapkan pembayaran mahasiswa menggunakan pinjol. Lalu bagaimana pendapat para mahasiswa? Berikut liputannya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi setuju dan tidak mempermasalahkan mahasiswa membayar uang kuliah dengan skema pinjaman online atau pinjol. Meski sistem pinjol merupakan berhutang dengan bunga tinggi, Muhadjir setuju karena menurutnya pinjol merupakan pemanfaatan kemajuan digital yang dapat membantu mahasiswa untuk membayar kuliah dengan catatan tetap dalam pengawasan OJK dan PPATK. Muhadjir menyebut sudah ada 83 perguruan tinggi swasta ternama yang menggunakan skema pembayaran uang kuliah menggunakan skema pinjaman online bagi para mahasiswa. Hilangkan pandangan peyoratif tentang pinjaman online, bahwa telah terjadi fraud, telah terjadi penyalahgunaan dan terjadi pemerasan melalui fraud, melalui pinjol, itu
itu tanggung jawab tugasnya pemerintah, terutama yang membidangi membidangi bagaimana supaya platform ini justru bukan menjadi ancaman tetapi peluang. Wacana student loan atau pinjaman online untuk membayar uang kuliah yang didukung Menko PMK Muhadjir Effendi menuai kritik dari masyarakat. Apalagi penggunaan pinjol juga berisiko terjadi kebocoran data dan dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Menurut saya itu bukan suatu solusi ya, karena memang UKT ini kan suatu kewajiban yang memang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Kalau misalkan mahasiswa yang memang sulit untuk membayar UKT dan diarahkan untuk membayar dengan pinjol, menurut saya itu bukan suatu solusi yang konkret. Kenapa? Karena bakalan lebih memberatkan atau mempermasalahkan pihak mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi ini merupakan menurut saya wacana yang kurang jelas, enggak konkret, dan juga bukan bentuk suatu solusi dari permasalahan mahasiswa yang sekiranya sulit untuk membayar. Kalau menurut saya sih pinjol buat mahasiswa ya khususnya ya kayak nggak banget sih, karena kan nyusahin juga, kan kita juga nggak kuliah sambil kerja, kadang kuliah aja gitu kan. Sebelumnya, banyak mahasiswa mengeluhkan mahalnya uang kuliah tunggal atau UKT perguruan tinggi yang naik berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya. Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri disebut-sebut membuat PTN menaikkan biaya kuliah menjadi sangat mahal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota KPU sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU. Afifuddin akan menjalankan tugas hingga terpilih Ketua KPU yang baru. Menanggapi putusan DKPP yang memberhentikan Ketua Umum KPU Hashim Asyari dari jabatannya, para komisioner KPU RI langsung menggelar rapat pleno. Dalam rapat pleno, sejumlah anggota KPU sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU. Penunjukan ini berlaku hingga nantinya ditentukan Ketua KPU baru. Keputusan pemilihan PLT Ketua Umum KPU ini telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022, di mana KPU memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan pengganti Ketua KPU. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam kasus asusila. Menurut Ma'ruf, kejadian tersebut telah mencoreng nama baik institusi KPU sekaligus sebagai peringatan keras bagi para pemangku kekuasaan untuk tetap menjaga moralitas dan integritas. Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ikut menanggapi putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU RI Hashim Asyari usai terjerat kasus asusila. Hashim Asyari melakukan tindakan asusila terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Den Haag Belanda. Dalam laporan yang dibuat korban berinisial CAT, Hashim telah merayu, mendekati, dan berbuat asusila kepadanya. Menurut Ma'ruf Amin, diberhentikannya Hashim dari Ketua KPU sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pemangku kekuasaan akan pentingnya moralitas dan integritas bagi seorang pemimpin. Tidak hanya itu, menurut Ma'ruf, perbuatan asusila dari mantan KPU tersebut juga telah mencoreng nama baik institusi KPU. Yang pertama tentu kita menghormati bahwa itu kan sudah menjadi keputusan dari DKPP ya. Tentu mereka punya alasan untuk mengambil keputusan itu. Buat saya yang penting ini pelajaran penting untuk semua pihak. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya. Sementara itu, pemberhentian Ketua KPU RI tidak akan mengganggu jalannya pilkada serentak yang akan digelar dalam waktu dekat, mengingat KPU merupakan kerja tim. Sehingga masih banyak tim lain yang mampu menjalankan pilkada serentak. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.